sebagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. 1. Kebijakan Portugis. Portugis memonopoli rempah-rempah yang sangat menguntungkan rakyat dan pedagang setempat. Mereka ingin menguasai beberapa perdagangan seperti Sunda Kelapa dan Malaka. Hal ini diserang oleh kerajaan Islam seperti Demak dan Ternate. Selain itu, mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Karena agama Islam telah mengaku sebagai Ternate dan mengancam posisi Demak sebagai pusat pemerintahan penyebaran Islam di Jawa. 2. Kebijakan Flosi dan pemerintah kolonial Belanda. Belanda melalui Flosi memonopoli rempah-rempah yang melukat rakyat dan raja-raja pribumi. Flosi sering ikut campur dalam urusan kerajaan seperti ikut memilih raja. Arogansi terhadap raja dijadikan seperti bawahan. Contohnya di Korea Diponegoro. Diskriminasi sosial dibagi menjadi beberapa golongan, ada generasi asing, Eropa, dan pribumi. Golongan pribumi adalah golongan yang paling rendah. Ekspansi wilayah untuk menjadikan pekerjaan dan perkembangan. 3. Jadi perlawanan sebelum karena bersifat lokal mudah bisa melawan Belanda, menggunakan senjata yang tradisional, dipimpin oleh raja, ulama, dan bangsawan. 4. Coba perlawanan melawan Portugis. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Bambor menyerang Portugis karena telah memonopoli perdagangan dan menyebarkan agama Kristen, dan akhirnya Portugis berhasil diusir di Maluku. Kesultanan Demak menyerang Portugis agar tidak menguasai Pulau Jawa. Pada tahun 1477, Portugis berhasil diusir oleh Fatahillah dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Panjang apa? 2. Perlawanan Kesultanan Mataram di Aceh. Perlawanan Kesultanan di Mataram. Awalnya Mataram dan Aceh berjalan baik-baik saja, tapi lama-kelamaan Sultan Sidi menyadari bahwa Aceh ingin memonopoli perdagangan di Mataram. Akhirnya dari sana terjadilah peperangan antara Aceh. Perlawanan pertama gagal karena pasokan makanan yang kurang, dan yang kedua pulangnya pasukan penyakit yang menyerang Mataram. 2. Kesultanan Goa Makassar. Awalnya Goa Makassar dan POC berjalan dengan baik-baik saja, tapi karena sistem monopoli POC ingin merusak Mataram, akhirnya terjadilah peperangan di sana yang menyebabkan Sultan Hasanuddin gugur. 2. Perlawanan kekuasaan POC. 1. Perlawanan Mataram dan POC. Awalnya Mataram dan POC berjalan baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan Mataram menyadari bahwa POC dapat sangat membahayakan kepemimpinannya. Oleh karena itu, Mataram mulai menyerang POC. Serangan pertama gagal karena pasokan makanan, dan yang kedua gagal karena wabah penyakit yang melanda Mataram. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Goa Makassar. Awalnya Goa Makassar dan POC berjalan baik-baik saja, tetapi karena monopoli perdagangan POC menghancurkan semua itu. Makassar marah terhadap POC karena tidak mau ditindas-tindas. Oleh karena itu terjadilah peperangan antara Makassar dan POC. Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya. Perang ini bermula dengan adanya konflik internal antar golongan ulama. Lalu kemudian perang ini berubah menjadi perang melawan Belanda. Belanda sudah sejak lama menginginkan tanah Minang. Perang Padri melawan kaum Adat. Pemicu perang antar golongan ulama ini adalah dengan adanya permintaan dari 3 tokoh ulama asal Bidari Aceh untuk memperlakukan syariat Islam di seluruh tanah Minang. Karena itu gerakan ini disebut Gerakan Padri. Meskipun penduduk Minang dikenal memegang teguh adat istiadat leluhurnya yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, persambungan ayam. Pada tahun 1815, kaum Padri di bawah Tuanku Pasaman menyerang Pangalenjo.
Sultan Arifin Nurningsah dan keluarganya berhasil lolos. Lalu kemudian kerajaan Pangarujuk dibakar. B. Kaum Parti melawan kaum adat dan Belanda. Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin Nurningsah meminta bantuan kepada Belanda. Permintaan tersebut disambut dengan syarat pihak kerajaan menyerahkan kerajaan kepada Belanda. B. Jalannya Perang Aceh. Perang Aceh dipicu oleh serangan Sumatera pada tahun 1871 dan penolakan Sultan Mahmud terhadap tuntutan Belanda. Pada tahun 1873, Belanda menyerang Aceh. Namun serangan pertama gagal dan menewaskan Jenderal J.K. Kohler. Serangan kedua berhasil menduduki istana, tetapi perlawanan tetap berlanjut secara gerilya. Setelah Sultan Mahmud wafat, perlawanan dilanjutkan oleh Tuanku Muhammad Hadir Syah. Belanda kemudian menerapkan strategi blok pendudukan dan penaklukan total, tetapi perlawanan tetap sengit di bawah pimpinan para ulama dan bangsawan seperti Teuku Cekditiro, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien. Pada tahun 1893, Teuku Umar berpura-pura menyerah untuk memperoleh senjata, lalu kembali melawan Belanda. Setelah Belanda mengubah strategi berdasarkan saran Snapogroj, mereka bekerjasama dengan kaum Barat dan membentuk pasukan Marsese. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur. Pada tahun 1903, Sultanku Muhammad Hadir Syah menyerah dan perlawanan terakhir oleh Cut Nyak Dien berakhir setelah ia ditangkap pada tahun 1905 dan wafat pada tahun 1908. B. Perlawanan 6. Perlawanan Sisingamangaraja dikenal sebagai Perang Tapanuli yang terjadi dari tahun 1870 hingga 1907. Perlawanan ini terjadi karena pasukan Sisingamangaraja menolak campur tangan Belanda dan kehadiran misionaris Kristen di wilayahnya. Pada tahun 1878, pasukan Sisingamangaraja menyerang pos-pos Belanda di Tapanuli. Belanda kemudian melakukan penyerangan besar-besaran di bawah pimpinan GCR Spandalen. Pada tahun 1907, pasukan Sisingamangaraja gugur beserta anak-anaknya yang menandai berakhirnya Perang Tapanuli. 7. Perlawanan kerajaan-kerajaan Bali terjadi dari tahun 1846 hingga 1849. Perlawanan ini terjadi karena kerajaan-kerajaan Bali menolak untuk menghapus hak tawan karam, yaitu hak merampas muatan kapal asing yang karam di perairan Bali. Belanda beberapa kali menyerang Aceh. Belanda beberapa kali menyerang Bali, terutama wilayah Buleleng dan Jagaraga. Pada tahun 1849, Belanda melakukan penyerangan besar-besaran dan berhasil menguasai Singaraja dan Jagaraga. Dalam perlawanan ini, Bali melakukan perang peperangan, yaitu perang sampai titik darah penghabisan, walaupun akhirnya Bali berhasil dikuasai oleh Belanda. 8. Perang Banjar. Perang Banjar terjadi karena adanya campur tangan Belanda dalam perwakilan tahta Kesultanan Banjar. Belanda lebih memilih Pangeran Tamjidillah, sedangkan rakyat Banjar lebih memilih Pangeran Hidayatullah. Hal ini memicu perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pada tahun 1859, penyerangan tersebut dimulai dengan penyerangan pos-pos Belanda. Walaupun Pangeran Antasari wafat pada tahun 1863, perlawanan ini Revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Revolusi Amerika awalnya terjadi karena pajak yang memberatkan warga koloni. Penerapan pajak tersebut tanpa melibatkan perwakilan di parlemen Inggris sehingga dianggap tidak adil. Perlawanan tersebut melahirkan semboyan Attention Without Representation.
hingga pada perlawanan ini semakin kuat setelah terbitnya pamflet Komonense karya Thomas Paine hingga pada 4 Juli 1776 13 warga koloni memproklamasikan kemerdekaan dan membentuk Amerika Serikat yang berbentuk republik dan mengutamakan hak asasi manusia dan demokrasi. 2. Revolusi Perancis terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan absolut Raja Louis ke-16. Raja memegang penuh kekuasaan, tetapi tidak ada kontribusi dan hukum pasti kepada rakyatnya. Rakyat pun bangun melawan penindasan. Rakyat pun bangkit melawan penindasan dengan penyerbuan penjara Bastille menjadi bentuk runtuhnya kerajaan absolut dan berakhirnya monarki. Setelah itu Prancis merubah dirinya menjadi negara republik. Bapak izin Rahma dengan Nia karena ada yang menjemput. Terima kasih. Assalamualaikum. Revolusi Rusia 1917. Revolusi Rusia mengubah monarki Rusia menjadi negara komunis di bawah Partai Bolshevik. Terdapat 2 fase dalam revolusi Rusia. Yang pertama, revolusi Februari, yaitu menjatuhkan Tsar Nicholas II, dan revolusi Oktober, yaitu kemenangan Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Dari situlah muncul slogan perdamaian tanah dan roti. Karena dari itu, Revolusi Rusia 1917. Revolusi Rusia mengubah monarki Rusia menjadi negara komunis di bawah Partai Bolshevik. Terdapat 2 fase dalam revolusi Rusia. Yang pertama, revolusi Februari, yaitu menjatuhkan Tsar Nicholas II, dan revolusi Oktober, kemenangan Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Dari situlah muncul slogan perdamaian tanah dan roti. Dari itu pun adapun dampak pasca revolusi Rusia 1917, yaitu perang ideologi antara komunisme dan liberalisme yang memicu perang dingin. 2. Pengaruh revolusi besar terhadap Hindia Belanda. Liberalisme. 2. Pengaruh revolusi besar di Hindia Belanda. Liberalisme di Hindia Belanda membawa paham kebebasan, kesetaraan, dan pembatasan kekuasaan raja. Tokohnya Johann Dr. Beck yang membuat Belanda menjadi monarki konstitusional pada tahun 1848. Liberalisme di Hindia Belanda diwujudkan melalui kebijakan pintu-pintu terbuka yang memungkinkan siapa saja dapat membuka usaha atau bisnis di Hindia Belanda. Namun hal itu malah membuat penduduk Bumiputra menjadi semakin miskin dan terbelakang. 3. Pengaruh revolusi besar di Eropa terhadap pembentukan paham keindonesiaan. Paham keindonesiaan merupakan cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan beradab. Paham ini lahir dari kesadaran bersama sebagai bangsa yang sama-sama mengalami penindasan akibat penjajahan. Kesadaran tersebut melahirkan tekad untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan membentuk negara baru berbentuk republik yang menjunjung tinggi kebebasan, persatuan, demokrasi, serta hak asasi manusia. Perkembangan paham keindonesiaan tidak terlepas dari kaum terpelajar Bumiputra. Kaum terpelajar muncul akibat dari politik etis dan pendidikan barat. Melalui pendidikan inilah
kaum terpelajar mengenal berbagai peristiwa besar dunia, terutama revolusi-revolusi besar yang terjadi di Amerika, Prancis, dan Rusia yang kemudian menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Revolusi Amerika adalah gerakan bangsa Amerika untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris yang menindas. Dari revolusi ini melahirkan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Dari revolusi Amerika, kaum terpelajar menyerap nilai anti-kolonialisme, yaitu keyakinan bahwa penjajahan harus dilawan dan dapat dikalahkan melalui persatuan dan tekad yang kuat. Selain itu, revolusi Amerika juga menegaskan pentingnya hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan, persamaan derajat yang kelak menginspirasi perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain revolusi Amerika, revolusi Prancis juga memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan paham keindonesiaan. Revolusi Prancis adalah gerakan rakyat Prancis pada tahun 1789 untuk memulihkan kekuasaan raja yang absolut dan sistem feodalisme yang tidak adil. Revolusi ini menyebarluaskan paham republikanisme dan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Revolusi Prancis menanamkan semangat anti-feodalisme, yaitu penolakan terhadap sistem yang membedakan manusia berdasarkan keturunan dan status sosial. Semua warga negara harus dipandang sama di hadapan hukum. Selain itu, revolusi Prancis menumbuhkan semangat nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan bersatu sebagai satu bangsa. Sementara itu, revolusi Rusia adalah revolusi yang terjadi pada 1917 adalah revolusi yang memulihkan kekuasaan Tsar dan melahirkan negara Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Revolusi Rusia melahirkan gagasan persamaan kelas sosial dan pembelaan terhadap kaum buruh dan rakyat kecil. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh.